Bapak Ibu, Salam semuanya. Hari ini kita kembali bersama-sama akan melaksanakan ibadah. Kembali kita siapkan hati kita, pikiran kita, segenap diri kita untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari ini kami kembali melaksanakan ibadah. Sekalipun masih tetap online, tapi kami percaya Roh Tuhan tetap berkuasa atas semuanya. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada sampai saat ini. Bapa, berkati ibadah ini jadi satu pujian yang harum di hadapan-Mu, dan dengarkanlah doa-doa kami pada setiap lafal doa kami Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang yang terlibat dalam setiap ibadah ini, mengambil bagian baik itu single, WL, maupun bagian IT dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melipat gandakan talenta-talenta bagi mereka, supaya mereka tetap dipakai lebih hari, lebih heran lagi, lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Indah doa kami, kiranya sertai setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk bersama Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, besar dan termulia Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami agungkan. Sebab Kau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita mau lebih sungguh lagi nyatakan pujian kalau Bapa kita yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab kami yakin Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan dan biarlah hati kita selalu terangkat kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau menerima kebenaran firman, biarlah Tuhan menjamah kita. Bapa, urapilah kami semua ketika firman-Mu disampaikan. Engkau juga menjamah hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat GBI Bethel di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan kepada kami. Saya akan berkhotbah pada saat ini dengan judul Bertahan di Tengah Badai Kehidupan. Terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan
penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, dan aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, dan yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus adalah orang yang luar biasa. Paulus adalah orang yang dahsyat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus pernah mengalami apa yang namanya kesusahan. Paulus pernah mengalami apa yang namanya penderitaan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bukankah dalam kehidupan ini ada musuh-musuh kehidupan? Penyakit, rintangan, masalah. Bukankah kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan? Kita pernah mengalami kehilangan kesehatan. Kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan pekerjaan. Kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan bisnis. Kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi badai kehidupan, kita harus bertahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa artinya bertahan? Tetap ada di tempat. Apa artinya bertahan? Tidak mudah menyerah. Berapa banyak orang yang menyerah saat ini? Berapa banyak orang yang lari dari kenyataan saat ini? Berapa banyak orang yang tidak berusaha lagi? Berapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan saat ini? Mereka tidak bisa bertahan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Badai adalah bentuk gangguan, saudaraku, dalam bentuk angin yang menerpa kehidupan kita. Kita saat ini sedang ada dalam badai COVID. Siapapun, dimanapun kita kena badai ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus juga tengah ada dalam badai. Badai apa yang Paulus alami? Namanya duri dalam daging. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa artinya duri dalam daging? Dari ayat 7 yang kita baca, 2 Korintus 12 ayat 7, di sini jelas dikasih definisi.
duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di sini iblisnya datang kepada Paulus, tetapi cobaan yang datang dari iblis. Sebuah ayat bisa kita terjemahkan secara harafiah. Sebuah ayat bisa jadi simbol. Sebuah ayat bisa jadi kiasan. Kita tidak boleh langsung terjemahkan secara harafiah. Di sini adalah simbol. Di sini adalah kiasan, saudaraku, duri dalam daging. Saudaraku, iblis ingin mencoba Paulus. Tetapi Tuhan ingin menguji Paulus. Apa beda ujian dan cobaan? Ujian berasal dari Tuhan, cobaan berasal dari iblis. Ujian sifatnya baik, cobaan sifatnya tidak baik. Ujian tujuannya membangun iman kita, cobaan menghancurkan iman kita. Berarti saya dapat definisi di sini. Duri dalam daging adalah pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan Paulus untuk meningkatkan kualitas iman Paulus. Duri dalam daging di sini, kalau kita lihat konteksnya, saudaraku, adalah kesulitan yang Paulus alami dalam pelayanan. Kalau kita lihat keadaannya, banyak oposisi dalam kehidupan Paulus yang ingin melemahkan semangat Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi dalam semuanya itu, Paulus bisa bertahan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa bertahan di tengah penderitaan? Kita lihat yuk langkahnya yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia bisa bertahan di tengah penderitaan. Ayat-ayat yang kita baca tadi memiliki pesan yang penting. Bagaimana Paulus bisa bertahan di tengah penderitaan? Langkah yang pertama, yuk kita lihat. Di dalam ayatnya yang ke-1 dikatakan demikian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Langkah yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan di tengah penderitaan. Kita lihat ayat 1. Dari tujuan Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus. Dari tujuan Tuhan mengangkat Paulus. Apa tujuan Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus? Untuk menguatkan iman Paulus. Tuhan ingin berkata kepada Paulus, hai Paulus, di tengah masalahmu, hai Paulus, di tengah persoalanmu, masih ada aku tetap setia, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masalahmu, di tengah persoalanmu, masih ada Tuhan yang tetap setia menemani engkau. Badai COVID ini tidak sebesar Allah kita yang dahsyat. Jadi langkah yang pertama, bagaimana kita harus bertahan di tengah badai ini. Langkah yang pertama adalah kita harus menguatkan iman kita. Sama-sama yuk katakan, saya harus menguatkan iman saya. Supaya saudara bisa bertahan di tengah badai COVID ini, saudara harus menguatkan imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, iman hadir dalam jiwa manusia. Iman beroperasi maksimal atau tidak tergantung struktur jiwa yang menampungnya. Saudara, iman tidak bisa bekerja di dalam jiwa yang khawatir. Iman tidak bisa bekerja di dalam jiwa yang takut. Apa sih definisi iman? Definisi iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi iman adalah dasar, jaminan bahasa aslinya. Saudara dijamin enak gak?
Enak. Jadi kalau saudara memiliki iman, itu adalah jaminan dari segala yang kau harapkan. Iman berhubungan dengan kebutuhanmu. Dan tidak sampai di situ saja. Iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat. Bahasa aslinya bagus. Iman adalah pengalaman berjalan bersama dengan Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Perhatikan baik. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Betul bukan yang saya katakan? Akibat mereka memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Allah, mereka memiliki kesaksian. Contohnya, Habel. Dia berjalan bersama dengan Allah, memiliki kesaksian. Henokh, Abraham, Nuh. Bagaimana dengan saudara? Mereka punya masalah, tokoh-tokoh iman ini. Tapi ada kesaksian, karena mereka bertahan. Mengapa bisa bertahan? Karena mereka menguatkan iman mereka. Kita harus menguatkan iman kita. Dengan apa? Tidak boleh ada ketakutan. Kita harus menguatkan iman kita. Dengan apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Miliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Miliki pengalaman berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat. Kuatkan imanmu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Yuk kita lihat ayat yang kedua dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Yang kedua, saudara perhatikan ayat ini. Ada kata 14 tahun yang lampau. Paulus menerima penglihatan. Dia diangkat ke surga, tapi 14 tahun kemudian dia baru cerita. Kalau saudara gimana? Kalau dapat hal-hal yang spektakuler, tangan kita langsung upload Facebook, Instagram. Tapi Paulus tidak. Artinya apa? Dia memiliki penguasaan diri. Langkah yang kedua, kalau saudara ingin bertahan di tengah badai penderitaan, di tengah pandemi ini, kita harus memiliki penguasaan diri. Mengapa banyak rumah tangga yang hancur? Karena tidak memiliki penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Penguasaan diri, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, harus kita miliki. Sebab apa? Kalau kita memiliki penguasaan diri, kita akan memiliki ketenangan dalam bersikap. Kalau kita memiliki penguasaan diri, saudaraku, kita akan memiliki keputusan, mengambil keputusan yang berkualitas. Tapi bagaimana saya bisa memiliki penguasaan diri? Yohanes 15 ayat 1 dikatakan demikian. Kita lihat yuk Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bagaimana kita bisa, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, memiliki penguasaan diri? Kita harus ada di dalam Kristus. Di sini katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan,
Kita bisa memiliki penguasaan diri kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2 jelas. Kalau saudara lihat tadi, di situ dikatakan apa saudara? Aku tahu tentang seorang Kristen, bahasa aslinya bagus. Man in Christ. Seorang yang di dalam Kristus. Jadi kalau saudara ingin memiliki penguasaan diri, harus ada di dalam Kristus. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Mau dibersihkan, mau diproses, dan harus berbuah. Pasti engkau akan memiliki penguasaan diri. Ada seorang ibu saudara. Dia disiksa oleh suaminya. Dipukulin. Satu saat suaminya sakit. Kemudian saudara, suaminya ini harus dirawat di ICU. Dan membutuhkan biaya banyak. Sudah habis rumah satu. Anaknya bilang suntik mati papa. Tapi mamanya bilang tidak. Dia sabar, dia doakan, dia rawat. Itu bulan Juni sudah. Mamanya bilang nanti bulan 12 kita akan Natal sama-sama. Betul, tanggal 25 mereka ibadah Natal sama-sama. Mengapa rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan? Karena ibu ini memiliki penguasaan diri. Miliki penguasaan diri. Maka engkau bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini? Yuk kita lihat saudara. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Yang kedua, kita harus memiliki penguasaan diri supaya bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Paulus dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara lihat, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, dia kehilangan kesadaran. Kenapa? Sebab dipenuhi oleh Roh Allah, dia tidak fokus kepada masalah. Dia tidak fokus kepada hal-hal jasmani. Karena dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah, maka engkau akan melewati batas daging. Tidak mudah menyerah. Daging mudah menyerah. Capek, nggak kuat. Daging terbatas, kita mengampuni hanya sampai 3 kali. Setelah itu kita nggak kuat lagi. Kalau ada Roh Allah, kau sanggup mengampuni, menerima suami pasanganmu apa adanya. Kalau Roh Allah ada dalam hidup saudara, dia akan menuntun hidup saudara. Dia akan membuka pintu yang tertutup. Kalau Roh Allah ada dalam hidup saudara, dia akan memberikan keberanian. Dia akan memberikan visi, memantapkan visimu. Dan membuat hidup saudara disukai oleh orang. Bagaimana Roh Allah bisa ada dalam hidup kita? Matikan keinginan daging saudara. Selama engkau tidak mematikan keinginan dagingmu, maka engkau tidak bisa dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Yang keempat, kuatkan iman, kuasai diri. Yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang keempat, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini. Yuk lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang keempat, saudara, ada kata saudaraku menggocok. Menggocok aku.
Tapi Paulus menang. Kenapa? Sebab dia sadar dan berjaga-jaga. Jadi yang keempat, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Paulus bisa bertahan di tengah godaan, tantangan kehidupan karena dia sadar dan berjaga-jaga. Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 katakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Saudara, apa artinya sadar? Menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita. Berapa banyak orang gak sadar akan kekurangannya, sehingga dia jatuh lagi, dan jatuh lagi. Dia gak sadar dia lemah terhadap wanita. Dia gak sadar dia lemah terhadap uang. Dia gak sadar dia lemah terhadap kekuasaan. Sadar. Dan berjaga-jaga. Melalui apa? Ibadah. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Pembacaan Alkitab. Bagaimana kita sadar dan berjaga-jaga. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan jangan mudah terpengaruh oleh tawaran dunia ini. Ada seorang bapak, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bapak ini sudah putuskan untuk keluar dari pekerjaannya di diskotik. Dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ada tawaran saudara dari temannya yang datang bawa mobil mewah. Temannya katakan, kamu dicari bos. Harusnya mobil mewah yang aku bawa ini punya kamu. Kamu masih dikasih kesempatan oleh bos untuk kembali. Tapi apa jawabnya? Tidak. Sekali aku ikut Yesus, tetap Yesus. Dia sadar kalau dia kembali dia akan jatuh lagi. Dia sadar kelemahannya. Dia sadar kekurangannya. Dan dia berjaga-jaga. Tidak kasih kesempatan. Tidak mudah terpengaruh. Hasilnya dahsyat. Tuhan angkat. Tuhan pulihkan kehidupannya. Sudah tahu? Dia akhirnya jadi manajer sebuah perusahaan di Bali. Mengapa banyak orang gak bertahan? Tidak sadar dan berjaga-jaga. Dan yang kelima, yang terakhir. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Kuatkan iman, kuasai diri, harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sadar dan berjaga-jaga. Yang kelima, yang terakhir, kita lihat saudara dalam ayatnya yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Bukan kita berdoa batasnya sampai 3 kali. Ini hanyalah simbol. Simbol apa? Kita tidak boleh patah semangat. Mengapa kita tidak bisa bertahan? Karena kita patah semangat. Mengapa Saul tidak bisa kalahkan Goliat? Karena patah semangat. Semangat untuk apa? Berubah. Mengapa banyak rumah tangga tidak bisa bertahan? Karena tidak punya semangat untuk berubah. Mengapa rumah tangga kami bisa bertahan hampir 25 tahun menikah? Karena punya semangat untuk terus berubah, memperbaiki diri. Kami saling mengerti kekurangan kami. Kami mau menuju ke arah yang lebih baik. Semangat apa yang harus kita miliki? Semangat untuk menghadapi tantangan. Hana tidak menyerah. Memiliki semangat, akhirnya dijawab doanya. Abraham tidak menyerah, semangat, dijawab doanya. Saudara harus semangat. Mengapa kita harus semangat? Karena Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Mengapa kita harus semangat? Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa kita harus semangat? Ada jaminan kemenangan daripada Tuhan. Saudara, 5 langkah kita sudah pelajari saat ini. Kita harus semangat. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, kuasai diri, dan kuatkan iman. Bertahan
kemenangan sudah di depan kita. Ada seorang ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Dia di PHK. Tapi tidak patah semangat. Dia doa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia doa dan bekerja. Dengan cara apa? Tanya, apakah ada pekerjaan buat saya? Semua jawab tidak ada, tidak ada, tidak ada, dan tidak ada. Sampai satu saat dia ketemu dengan seorang om, katakan demikian, saya punya tanah, nggak laku-laku. Saya mau jual 90M, nggak laku. Kalau kamu bisa, tolong kamu jual. Ajaib. Ajaib. Dia bisa jual 140 miliar. Dia jadi orang kaya mendadak. Kenapa, saudara? Tangan Tuhan. Kenapa? Dia bertahan. Kenapa? Dia menguatkan iman. Kenapa? Dia menguasai diri. Tidak lari ke dukun. Tidak lari daripada Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menuntun. Dia sadar dan berjaga-jaga. Nggak terpengaruh oleh dunia. Dia tetap semangat. Dia berhasil. Saat ini, saya yakin saudara juga akan meraih kemenangan. Kalau apa? Bertahan di tengah badai kehidupan. Ayo kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk pimpinanmu dalam ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau bekerja mengubah kami. Kami yakin kami akan melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Berarti gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dan keluarga besar beliau, dan Om Julius dan keluarga, dan umat Tuhan, di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau bertahan, sebab ada Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami mau kuatkan iman kami mau kuasai diri kami, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, sadar dan berjaga-jaga, dan tetap semangat. Kami akan meraih janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah beribadah hari ini dan saya percaya apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, bahkan lewat pujian dan penyembahan kita dan mendengarkan firman Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang sudah ada, lalu juga lewat m-banking maupun transfer. Saya percaya bahwa apa yang kita beri, kalau kita beri dari hati yang paling dalam, dapat memperluas kerajaan Allah di ladang Tuhan hari-hari ini. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sudah diberkati lewat ibadah kami walaupun masih dari rumah masing-masing. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah kami. Dan saat ini kami berdoa menaikkan doa syafaat buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati Indonesia. Tanpa Tuhan bangsa ini tidak akan keluar dari pemulihan. Oleh sebab itu kami berdoa berkati Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya dan para menteri untuk boleh bekerja sama menanggulangi resesi yang ada, bahkan virus pandemi COVID-19 ini segera berlalu, vaksinnya bisa ditemukan dan bangsa kami boleh pulih. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin rohani kami berdoa terus buat Om Julius, Tante Julia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Pak Rubina di Bulena dan seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Juga Pak Suito dan Bu Eti dan seluruh sidang jemaat, bahkan pelayan Tuhan dan pengurus GBI Betel Harapan Indah, kami semua dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan pengharapan kami.
Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.